Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo. Nah, di sini kami akan mengajak kalian untuk anatomi trip. Nah, yang dimana kita akan membahas tentang maksila dan mandibula. Nah, maksila dan mandibula ini bukan hanya sekedar tulang yang diam, namun melainkan banyak fungsi yang dihasilkan oleh maksila dan mandibula ini, baik untuk makan, berbicara, maupun untuk membentuk wajah. Nah, di sini kami akan memperkenalkan teman-teman. Yang pertama saya, Yudiska Bintang Yantoko dengan NIM 22503 asal Magetan. Nah, dan selanjutnya Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldianto Rizky Wibowo. NIM saya 22503401335, asal saya dari Jayapura. Halo, perkenalkan nama saya Titian Denova, NIM-nya 202503401810, asal saya dari Tajam. Aku Iftina dengan NIM 202503401888, aku dari Cilacap. Halo guys, nama saya Nabil Amr Zaim. NIM saya 2025034043. Nah, sebagaimana Allah berfirman, dan pada diri kalian terdapat tanda-tanda kebesarannya. Maka apakah kalian tidak memperhatikannya? Quran Surat Ad-Dariyat ayat 21. Nah, ini salah satu yang kita bahas ini adalah rahang, di mana rahang kita ini adalah salah satu bentuk keajaiban ciptaan Allah. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang maksila atau biasa yang diketahui tulang rahang atas. Nah, maksila adalah tulang wajah terbesar setelah mandibula. Letaknya di bagian tengah wajah, berpasangan, dan menyatu di garis tengah. Nah, maksila ini juga mempunyai peran yang sangat penting banget loh, karena ikut membentuk rongga mulut, rongga hidung, lantai orbita, serta menjadi tempat melekatnya gigi rahang atas. Jadi bisa dibilang maksila ini adalah tulang pusat yang menentukan bentuk wajah di bagian tengah. sekarang kita masuk ke bagian-bagian maksila. Nah, maksila terdiri dari korpus dan 4 prosesus, serta memiliki sinus maksilaris di dalamnya. Pertama, korpus maksilae atau badan maksila. Korpus maksilae mempunyai 4 permukaan. Nah, yang pertama, permukaan depan atau facies anterior yang punya foramen infraorbitale, tempat keluarnya nervus infraorbitalis. Ya, yang kedua, permukaan hidung atau facies natalis yang ikut membentuk rongga hidung. Yang ketiga, permukaan orbital atau facies orbitalis yang membentuk lantai orbita mata. Yang terakhir, facies infratemporalis bagian belakang yang berhubungan dengan fossa petrigopalatina. Oke, sekarang adalah maksila bagian yang kedua, yaitu sinus maksilaris. Ini adalah rongga besar di dalam maksila, sinus paranasal yang terbesar. Jadi fungsinya apa? Untuk meringankan tulang dan membantu resonansi suara. Lalu maksila yang bagian ketiga ada yaitu prosesus frontalis, yaitu tonjolan ke atas menuju tulang frontal. Lalu prosesus zygomaticus, yaitu tonjolan ke samping yang membentuk pipi. Lalu ada prosesus alveolaris, yaitu tempat soket-soket gigi. Dan prosesus palatinus, yaitu yang membentuk langit-langit keras atau palatum durum. Sekarang kita masuk ke tulang berikutnya, yaitu mandibula atau tulang rahang bawah. Mandibula adalah tulang wajah terbesar, terkuat, dan satu-satunya tulang wajah yang bisa bergerak. Letaknya di bagian bawah wajah dan menjadi penopang gigi-gigi bawah. Selain berfungsi untuk mengunyah, mandibula juga sangat penting untuk berbicara, menelan, dan membentuk kontur wajah bagian bawah. Jadi, kalau tadi maksila menjadi pusat wajah bagian tengah, mandibula ini adalah struktur utama yang membentuk bentuk rahang bawah dan pergerakannya. Mandibula terdiri dari 3 bagian utama, korpus, ramus, dan angulus, serta beberapa struktur penting lain
yang jadi tempat melekatnya otot-otot pengunyahan. Bagian yang pertama adalah corpus mandibulae atau badan mandibula. Di bagian ini terdapat mental protuberans di bagian depan yang membentuk dagu. Kemudian ada foramen mentale, tempat keluarnya nervus mentalis. Kemudian linea mylohyoidea di bagian dalam, tempat melekatnya otot mylohyoid. Kedua, ramus mandibulae, yaitu bagian samping yang naik ke atas. Di ramus terdapat dua prosesus penting, yaitu prosesus coronoideus, tempat melekatnya otot temporalis, dan prosesus condylaris yang berartikulasi dengan tulang temporal membentuk sendi temporomandibular. Yang ketiga ada angulus mandibulae, yaitu sudut pertemuan antara korpus dan ramus yang menjadi landmark penting pada tulang wajah. Selain itu, di bagian dalam mandibula juga terdapat fossa submandibularis dan fossa sublingualis, tempat kelenjar-kelenjar saliva berada. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat dan dimanfaatkan. Sekian dari kami, kelompok nggak tahu namanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justice Balon.